Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titin Raini. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Dosen pengampu yaitu Bapak Iman Lubis SE MSM. Dengan materi rasio keuangan. Mari kita mulai presentasinya sebagai berikut. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media informasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan posisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak kreditur, investor, dan pihak manajemen dari perusahaan itu sendiri. Dalam upaya pembuatan keputusannya rasional, pihak kreditur, investor, dan manajemen seharusnya menggunakan suatu alat yang mampu menganalisis laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang bersangkutan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan tersebut. Rasio keuangan. Rasio pendanaan menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dan jumlah lain dalam laporan keuangan. Tujuan dari analisis hubungan ekonomi adalah untuk membuat perbandingan item-item dalam laporan keuangan sebagai perbandingan yang logis, menggunakan ukuran tertentu yang manfaat tertentu telah diakui, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjadi pedoman yang tepat untuk pengambilan keputusan. Pada dasarnya, ada berbagai macam hubungan keuangan dan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan penganalisis. Nah, apa pengertian rasio keuangan? Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan. Rasio keuangan merupakan alat analisis dan gambaran keuangan perusahaan untuk menilai kinerja dan pencapaian suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Fungsi rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan, yaitu suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Penggunaan keuangan yang jelas termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan atau penggunaan yang keuangan tidak efisien. Kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Oleh sebab itu, mengacu pada rasio tersebut dapat melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional. Ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Aktiva merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan menjadikan bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan, sehingga dari rasio tersebut bisa diketahui optimalisasi penggunaannya. Keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Yang dimaksud, kesehatan keuangan perusahaan berarti selalu mendapatkan laba dari setiap aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, bisa diketahui tingkatan kesehatan keuangan berdasarkan rasio tersebut, sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang.
Yang kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang, yaitu pengembangan bisnis seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Pengembangan bisnis meliputi pendirian cabang, perluasan wilayah pemasaran, peluncuran produk baru. Semua itu diperlukan analisis keuangan yang lebih seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan sumbernya, kategori hubungan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, rasio neraca atau balance sheet ratio, yakni rasio-rasio yang disusun dari data dalam neraca. Yang kedua, rasio laporan rugi laba atau laba rugi atau income statement ratio, yakni rasio-rasio yang disusun dari data dalam laporan laba rugi. Ketiga, rasio-rasio antar laporan, internal statement ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya yang berasal dari laporan rugi laba atau laba rugi. Nah, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis rasio. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi. Dengan kata lain, likuiditas dapat menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang dimiliki. Dua faktor yang digunakan dalam rasio-rasio likuiditas untuk mengukur likuiditas perusahaan adalah aktiva lancar dan utang lancar. Apabila perusahaan dinilai memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan liquid. Sebaliknya, jika perusahaan dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka dikatakan illiquid. Ada beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan oleh analis keuangan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, ada current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio ini memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, efek persediaan, dan aktiva lainnya. Sedangkan hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar. Ini menurut Sutrisno tahun 2001. Nah, adapun rumus dari current ratio, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Semakin besar perbandingan antara perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rumus apabila rasio lancar 1:1, aktiva lancar dikurang persediaan, berarti bagi aktiva lancar dapat menutupi semua hutang lancar. Jadi, perusahaan dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya, aktiva lancar harus jauh di atas. Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa serahap menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang kedua itu ada quick ratio. Quick ratio itu rasio sangat lancar. Quick ratio juga disebut juga sedangkan harta serta test ratio merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar adalah persediaan. Harta lancar dengan jumlah hutang lancar dan cepat dapat persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan quick ratio oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi dominasi perusahaan. Komponen aktiva lancar yang paling kecil tingkat rasio likuiditasnya. Kas plus setara quick ratio memfokuskan komponen aktiva lancar yang lebih liquid yaitu seperti kas, surat-surat. Selanjutnya rasio. Nah, yang kedua ada rasio solvabilitas.
Rasio solvabilitas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan dilikuidasi, perusahaan yang mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya disebut perusahaan yang solvable. Sedangkan yang tidak disebut insolvable. Perusahaan yang solvable belum tentu illiquid. Demikian juga sebaliknya, yang insolvable belum tentu illiquid. Nah, rasio ini juga memiliki macam-macamnya. Macam-macamnya itu yang pertama ada total debt to total assets ratio atau rasio utang terhadap aktiva. Rasio yang biasa disebut dengan rasio utang atau debt ratio ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai debt ratio yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Ini menurut Sutrisno tahun 2001. Rumusnya, debt ratio yaitu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua ada debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio hutang dengan modal sendiri atau debt to equity ratio adalah imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modalnya semakin sedikit dibandingkan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi dari modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil rasio ini, semakin baik. Maksudnya, semakin kecil porsi hutang yang perusahaan miliki terhadap modal, maka perusahaan akan semakin aman. Rumusnya ada debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%. Nah, rasio yang ketiga di sini ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas atau bisa disebut juga rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Dengan menggunakan rasio ini, dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Rasio profitabilitas menunjukkan hasil akhir yang telah dicapai dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Ada beberapa ukuran rasio rentabilitas yang dipakai, yakni yang pertama ada profit margin. Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat langsung pada analisis concise untuk laporan laba. Baris paling akhir, rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai komponen perusahaan menekan biaya-biaya atau ukuran efisiensi di perusahaan pada periode tertentu, menurut Hanafi dan Halim tahun 2000. Rumusnya yaitu profit margin, laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Nah, yang kedua ada gross profit margin atau margin laba kotor. Gross profit margin ini merupakan perbandingan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rasio ini mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasionya, maka berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan menurut Munawir tahun 2001. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin menguntungkan sebuah perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini menunjukkan proporsi biaya produksinya tinggi dan proporsi laba kotor. Nah, adapun rumusnya itu,
gross profit margin laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Net profit. Nah, yang ketiga ada net profit margin atau margin laba bersih atau juga disebut NPM. Net profit margin ini atau margin laba bersih digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap Rp1 penjualan dan pengukuran seluruh efisien baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasionya, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Tetapi, jika rasionya rendah, menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Menurut Prastowo dan Julianti tahun 2003. Adapun rumus net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, yang keempat ada return of investment atau ROI. ROI ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau IT. Menurut Sutrisno tahun 2001. ROI ini rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi investasi dikali 100%. Yang keempat ada return on asset atau ROA. ROA ini disebut juga sebagai rentabilitas ekonomis, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, menurut Sutrisno tahun 2001. ROA ini memiliki rumus yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Selanjutnya, ada beberapa rasio aktivitas yang digunakan adalah yang pertama yaitu perputaran piutang. Rasio ini mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang dan kebijakan kreditnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam hubungan dengan analisis terhadap modal kerja karena memberi ukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Angka jumlah hari piutang menggambarkan lamanya suatu piutang bisa ditagih atau jangka waktu pelunasan tersebut. Semakin lama jangka waktu pelunasannya, maka semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Menurut Prastowo dan Julianti tahun 2003. Rumusnya yaitu perputaran piutang, penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Nah, yang kedua ada perputaran persediaan. Rasio ini juga menggambarkan likuiditas perusahaan yaitu dengan cara
mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam 1 tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah, menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif, menurut Hanafi dan Halim tahun 2000. Adapun rumusnya, perputaran persediaannya itu harga pokok penjualan atau HPP dibagi rata-rata persediaan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana aktivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Ada beberapa industri seperti industri yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting diperhatikan, sedangkan pada beberapa industri yang lain seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva yang kecil, rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan. Menurut Hanafi dan Halim tahun 2000. Nah, selanjutnya. Adapun untuk rumus perputaran persediaan tadi, perputaran persediaan itu rumus adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga ada perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting diperhatikan. Sedangkan pada beberapa industri yang lain seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang kecil, rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan menurut Hanafi dan Halim tahun 2000. Rumusnya yaitu perputaran aktiva tetap yaitu penjualan dibagi aktiva tetap. Baik, selanjutnya itu yang keempat adalah perputaran total aktiva. Rasio yang terakhir ini untuk komponen rasio aktivitas adalah rasio perputaran total aktiva. Sama seperti halnya rasio perputaran aktiva tetap, rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran investasi atau modal menurut Hanafi dan Halim tahun 2000. Adapun rumusnya yaitu perputaran total aktiva penjualan dibagi total aktiva. Nah, baik, sini selanjutnya kita akan menganalisis. Baik, di sini ada analisis PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Ultrajaya Milk and Trading Co Tbk menggunakan perhitungan net profit margin. Baik, di sini PT Unilever Tbk merupakan salah satu perusahaan penanam modal asing dengan kegiatan usaha produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi termasuk di dalamnya sabun, deterjen, margarin, es krim, bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok, teh, dan minuman sari gula. Rangkaian produk Unilever Indonesia merupakan kombinasi brand-brand ternama di dunia dan Indonesia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Rayco, Bango, dan banyak lagi. Pastinya kita semua sudah mengetahui
PT Unilever ini karena sudah cukup terkenal kan di Indonesia ini. Selanjutnya, analisis data perhitungan. Analisis datanya, yang pertama ada perhitungan net profit margin atau NPM PT Unilever Tbk. Nah, net profit margin merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola laba neto dari setiap penjualannya. Jika semakin tinggi nilai net profit margin, maka itu menunjukkan semakin baik. Net profit margin yang tinggi itu menunjukkan kalau perusahaan dalam menetapkan harga produknya benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Umumnya, walaupun tergantung dari jenis industri dan struktur bisnisnya, net profit margin dengan presentasi lebih dari 10% maka sudah dianggap sangat baik. Net profit margin adalah rasio profitabilitas yang dipakai untuk mengukur presentasi laba bersih pada suatu perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Nah, rumusnya itu kan tadi kita juga sudah bahas ya. Net profit margin itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan atau penjualan bersih dikali 100%. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan laba bersih pendapatan dan hasil NPM yang didapat untuk periode 2010 sampai 2019. Nah, ini ada pada periode 2010, laba bersih dibagi pendapatan dikali 100% itu menunjukkan hasil bahwa tahun 2010 itu NPM-nya adalah 17,18%. Nah, untuk tahun 2011, laba bersih dibagi pendapatannya menghasilkan 17,74%. Dan 2012, laba bersih dibagi pendapatan hasilnya 17,72%. Dan selanjutnya untuk 2013 17,40%, 2014 16,62%, 2015 16,04%, dan 2016 15,96%, sedangkan 2017 mendapatkan 17,00%, dan 2018 21,7%, dan 2019 laba bersih dibagi pendapatan itu menghasilkan 17,20%. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Kita akan contohkan satu, NPM tahun 2010 3.384.648 rupiah dibagi 19.690.239 dikali 100% hasilnya 17,8% dan seterusnya. Ini ada contoh perhitungannya sampai tahun 2017. Lanjut aja ya. Ini sampai 2019. Nah, berdasarkan tabel di atas yang tadi kita lihat, perkembangan net profit margin pada PT Unilever Tbk mengalami grafik yang fluktuatif atau terjadinya kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 net profit margin sebesar 17,18%. Lalu terjadi kenaikan pada tahun 2011 yaitu sebesar 17,74%. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yang tidak besar yaitu 17,72%. Dan pada tahun 2013 net profit margin juga mengalami penurunan menjadi 17,40%. Terus mengalami penurunan pada tahun 2014 NPM menjadi 16,62%, lalu pada tahun berikutnya juga mengalami penurunan kembali yaitu pada tahun 2015 menjadi 16,0%. Kemudian pada tahun 2016 NPM juga masih mengalami penurunan yaitu 15,9%, akan tetapi pada tahun 2017 NPM mengalami kenaikan menjadi 17% dan terus meningkat pada tahun 2018
tahun 2018 NPM menjadi 21,72%. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali, NPM menjadi 17,22%. Nah, setelah tadi Unilever, sekarang PT Ultra Jaya Milk and Training Co. Tbk. Ultra Jaya merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang berkemas yang bermarkas di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ultra Jaya ini pelopor produsen susu cair segar, minuman ringan, dan juga beberapa minuman kesehatan yang diproduksi dengan UHT teknologi dan dikemas secara aseptik. Merek utama dari produk-produk Ultra Jaya ini, tentunya kita sudah tahu ya, kalau susu cair ada Ultramilk, Ultramimi, susu sehat, low fat, Hikol. Nah, kalau untuk teh ada teh kotak dan teh bunga. Minuman kesehatan lainnya ada sari asam, sari kacang hijau, dan koko pandan rain. Nah, di sini ada tabel laba bersih dan penjualan pada PT Ultra Jaya Milk Training Co. Tbk periode tahun 2010 sampai 2019. Nah, di sini untuk tahun 2010 laba bersih setelah pajak dibagi penjualan menghasilkan NPM-nya sebesar 5,71%. 2011 laba bersih setelah pajak dibagi penjualan menghasilkan 4,82%. 2012 laba bersih setelah pajak penjualan menghasilkan 12,58%. Nah, untuk 2013 9,40%, 2014 7,23%, 2015 laba bersih setelah pajak dibagi penjualannya menghasilkan 12,11%, 2016 laba bersih setelah pajaknya dibagi penjualan menghasilkan 15,15%, sampai seterusnya sampai 2017 itu menghasilkan 14,86 dan 2018 12,82%, dan 2019 laba bersih setelah pajak dibagi penjualan menghasilkan 16,13%. Di sini ada contoh perhitungannya. 2010 laba bersih setelah pajak dibagi penjualan menghasilkan 5,71%. Nah, disimpulkan bahwa net profit margin mengalami peningkatan paling besar pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 16,13%. Net profit margin terendah pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 5,70%. Dan dapat disimpulkan bahwa jika margin laba bersih lebih tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengendalikan biaya penjualan dengan baik. Sebaliknya, jika margin laba bersih lebih rendah, maka perusahaan tersebut belum mampu mengendalikan pembiayaan penjualan dengan baik. Nah, dari kesimpulan dari analisis tadi, dua perusahaan yang sudah kita lihat, PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Training Co. Tbk, persentase pada tahun 2010 sampai dengan 2019, laba bersih kedua perusahaan tersebut penjualan bersihnya yaitu PT Unilever terbesarnya NPM pada tahun 2018 sebesar 21,72%, dan yang terkecilnya itu 2016 dengan NPM 15,96%, dan PT Ultra Jaya Milk and Training Co. Tbk terbesar tahun 2016 dan terkecil tahun 2010, dan yang terbesar dengan NPM 15,15% dan yang terkecil dengan 5,71%. Berdasarkan tabel di atas bahwa Unilever dan Tbk memiliki presentasi NPM terbesar pada tahun 2012 adalah 21,72%, dan yang terkecil 15,9%. Dan Ultra Jaya Milk dan Training Co. memiliki presentasi terbesar pada 2016 dan 15,15%, presentasi terkecil pada tahun 2010 dan adalah yaitu 5,7%. Berikut adalah analisis dari kedua PT tersebut dan kesimpulannya sudah saya berikan menurut pendapat saya. Baik, sekian
presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.